Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat yang dimana ini tugas tambahan dari mata kuliah kimia medisinal yang diampu oleh Muhammad Iqbal Ramadianto. Yang pertama ada definisi dari karbohidrat. Karbohidrat adalah polisakarida aldehid dan keton atau turunannya. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Senyawa yang termasuk karbohidrat terdapat gugus fungsi yaitu gugus min OH, gugus aldehid, atau gugus keton. Selanjutnya ada peran karbohidrat dalam kimia medisinal. Yang pertama, karbohidrat terlibat dalam pengembangan obat, terutama dalam bentuk glikosida yang memiliki aktivitas biologis. Yang kedua, sebagai komponen struktural dalam molekul biologis seperti asam nukleat dan lipid. Dan yang ketiga, karbohidrat dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat dan interaksi obat, yaitu dengan reseptor. Selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat, yaitu yang pertama ada monosakarida, disakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Untuk penjelasan monosakarida adalah karbohidrat yang sederhana, molekulnya hanya terdiri atas beberapa atau karbon saja, dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbo lain. Monosakarida digolongkan menurut jumlah karbon yang ada dan gugus fungsi karbonilnya yaitu aldehid dan keton. Glukosa, galaktosa, dan deoksiribosa semuanya adalah aldosa. Monosakarida seperti fruktosa adalah ketosa. Selanjutnya ada disakarida. Disakarida suatu karbohidrat yang tersusun dari dua satuan monosakarida yang dipersatukan oleh suatu hubungan glikosida dari karbon satu satuan sesuatu OH satuan lain. Contoh dari disakarida adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks. Polisakarida tersusun dari banyak unit monosakarida yang saling berhubungan melalui ikatan glikosida. Beberapa polisakarida yang penting diantaranya adalah amilum, glikogen, dekstrin, dan selulosa. Selanjutnya ada oligosakarida. Oligosakarida adalah senyawa sakarida yang mengandung 2-10 molekul monosakarida yang dibentuk oleh polimerase ikatan glikosidik. Pentosa dan heksosa adalah monosakarida utama yang menyusun oligosakarida. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat. Yang pertama ada pengenalan karbohidrat yang dimana karbohidrat yang dikonsumsi dalam makanan dipecah menjadi monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa melalui proses pencernaan. Monosakarida ini kemudian diserap ke dalam aliran darah terutama di usus halus. Yang kedua ada reseptor glukosa dengan glukos transporter. Nah, ini tuh keluarga protein yang berfungsi sebagai transporter glukosa. Ada beberapa jenis transporter glukosa seperti GLUT1, GULT2, GULT3, dan GLUT4 yang memiliki peran spesifik dalam berbagai jaringan. GLUT4 ditemukan di otot dan jaringan adiposa. GLUT4 diatur oleh insulin. Ketika insulin berikatan dengan reseptor insulin, GLUT4 dipindahkan ke permukaan sel, meningkatkan penyerapan glukosa. Setelah itu, yang ketiga ada reseptor hormon. Reseptor hormon ada dua, yaitu reseptor insulin dan reseptor glukagon. Reseptor insulin ketika kadar glukosa dalam darah meningkat, pankreas mengeluarkan insulin. Insulin berikatan dengan reseptor insulin di permukaan sel yang memicu serangkaian reaksi sinyal intraseluler. Kalau reseptor glukagon itu ketika kadar glukosa rendah, pankreas mengeluarkan glukagon yang berikatan dengan reseptor glukagon di hati. Ini merangsang glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa, dan gluconeogenesis. Selanjutnya yang keempat ada jalur sinyal intraseluler, yaitu ketika reseptor diaktifkan oleh hormon, mereka memicu jalur sinyal yang melibatkan protein G, kinases, dan faktor transkripsi. Misalnya, aktivitas jalur sinyal insulin dapat meningkatkan ekspresi enzim yang terlibat dalam glikolisis dan lipogenesis. Selanjutnya ada regulasi hemostatis glukosa, di mana reseptor dan hormon yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat bekerja sama untuk menjaga hemostatis glukosa dalam darah. Selanjutnya ada yang keenam, pengaruh faktor lain. Selain insulin dan glukagon, ada juga hormon lain seperti
seperti adrenalin dan kortisol yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat melalui reseptor. Berikut referensi yang saya pakai untuk menyusun presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.